Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabrina Huziah Famit Badiari dari kelas 10 MIPA 4, absen 33. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan ulang kembali mengenai cerita pendek atau hikayat dari kisah Tanjung Lesung. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pengembara dari Laut Selatan bernama Raden Budok. Suatu hari, Raden Budok sedang istirahat di bawah pohon ketapang laut karena lelah bermain di tepi pantai. Saat Raden Budok beristirahat, dia tertidur dan dia bermimpi mengembara ke utara dan bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Hati Raden Budok terpesona oleh kecantikannya. Tanpa disadarinya, kakinya melangkah mendekati gadis itu yang tersenyum manis kepadanya. Dilihatnya, tangan gadis itu diulurkan kepadanya. Raden Budok pun mengulurkan tangannya hendak menyambut uluran gadis itu. Tetapi ia terkejut dan terbangun karena seranting kering pohon ketapang terjatuh mengenai dahinya. Setiap hari dia terbayang mimpi itu. Lalu dia berpikir ingin mengembara bersama peliharaannya, yaitu anjing dan kudanya. Saat itu dia mulai berjalan ke utara dan berjalan sampai 5 hari, di mana dia dan kudanya sedang lemah karena 5 hari pun mereka tidak makan. Tetapi dia terus berjalan dan sampai ke Gunung Walang. Tiba-tiba kudanya terjatuh dan ia pun terjatuh. Dia terbangun dan istirahat sebentar. Dia mulai berangkat setelah dia memakan semua isi bekalnya. Dia meninggali kedua peliharaan kesayangannya karena kedua kuda dan anjing tidak ingin ikut. Dia mulai mengembara dan berhenti sejenak di gua. Saat hujan reda, dia mulai perjalanannya kembali dan dia pada akhirnya melewati sungai Kalicah. Dan akhirnya dia pun telah sampai di pintu gerbang desa. Di desa hiduplah seorang janda yang bernama Nyi Siti dan anaknya yang bernama Sri Pohaci. Setiap hari Sri Pohaci membantu ibunya menumbuk padi menggunakan lesung yang dipukul-pukulnya. Lesung tersebut menimbulkan suara yang sangat merdu dan indah. Oleh sebab itu, setiap kali selesai menumbuk padi, Sri Pohaci tidak segera berhenti, tetapi terus memukul-mukul lesung itu sehingga terangkatlah nada yang merdu dan enak didengar. Dimulai dari sinilah akhirnya banyak gadis kampung yang berdatangan ke rumah Nyi Siti untuk ikut memukul lesung bersama Nyi Pohaci. Sewaktu Raden Budok sedang beristirahat di depan pintu masuk kampung, dia mendengar bunyi lesung yang sangat merdu. Dan ia pun segera bergegas pergi mengikuti arah suara itu. Rupanya suara itu berasal dari gadis-gadis kampung yang sedang bermain lesung. Raden Budok sangat senang melihat Sri Pohaci. Tetapi Sri Pohaci sadar bahwa ada yang memerhatikannya. Dan ia berhenti lalu menyuruh untuk gadis-gadis kampung pulang ke rumahnya masing-masing. Di dalam rumah, ibunya berbicara kepada Sri Pohaci. "Mengapa permainannya hanya sebentar?" ujar Nyi Siti. Sri Pohaci lalu menceritakan bahwa di luar ada seorang lelaki tampan yang belum pernah dilihatnya. "Laki-laki itu memperhatikanku terus, Bu. Aku jadi malu," kata Sri Pohaci. Tiba-tiba ada suara ketuk pintu di luar, dan Nyi Siti bergegas membuka pintu dan muncullah Raden Budok. Raden Budok ingin menginap di rumahnya, tetapi Nyi Siti menolaknya karena dia tidak ingin menerima tamu laki-laki. Raden Budok pun kesal, dan dia pergi berbaring di balai-balai bambu. Keesokannya, dia terbangun, dan di sampingnya ada seorang perempuan yang sedang memegang secangkir kopi untuknya. "Minum dulu kopinya, Raden," kata gadis itu. "Kamu siapa? Dari mana kau tahu namaku?" tanya Raden Budok. Walaupun dia tahu perempuan itu anaknya Nyi Siti. "Namaku Sri Pohaci, anaknya Nyi Siti," ujar Sri Pohaci. Hari berganti, Raden Budok dan Sri Pohaci saling jatuh cinta. Sebenarnya Nyi Siti tidak setuju bila anaknya dinikahkan oleh seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya. Apalagi seseorang tersebut terlihat sangat keras kepala. Tetapi Nyi Siti juga tidak ingin mengecewakan Sri Pohaci. Akhirnya Raden Budok menikah dengan Sri Pohaci. Kesenangan Sri Pohaci menabuh lesung tetap dilanjutkan bersama gadis-gadis di kampung. Bahkan Raden Budok sendiri menjadi sangat mencintai bunyi lesung dan turut memainkannya. Suatu hari terjadi peristiwa yang tidak diinginkan oleh penduduk kampung itu, di mana Raden Budok sangat senang terhadap bunyi lesung. Raden Budok yang keras kepala tidak berhenti menabuh lesung.
Hari itu adalah hari Jumat, di mana hari yang tidak diperbolehkan menabuh lesung karena hari keramat. Tetapi Raden Budok yang keras kepala tetap saja menabuh lesung. Dia tetap saja menghiraukan apa yang para tetua kampung memperingatkan dan melarang Raden Budok. Tiba-tiba Raden Budok yang keras kepala itu perlahan-lahan berubah menjadi seekor lutung. Dan penduduk kampung pun berteriak-teriak kaget melihat seekor lutung yang sedang memukul-mukul lesung. Raden Budok kaget mendengarkan teriakan penduduk kampung tersebut, dan ia pun lari masuk ke dalam hutan di pinggir kampung itu. Sri Pohaci sangat malu dengan kejadian itu. Diam-diam dia pergi meninggalkan kampung. Konon Sri Pohaci menjelma menjadi Dewi Padi. Demikianlah ceritanya. Kampung itu pun terkenal dengan sebutan Kampung Lesung, dan karena letaknya di sebuah tanjung, orang-orang kemudian menyebutkannya Tanjung Lesung. Segitu sajalah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.